ternyata sudah berpikir positif, kenapa kehidupan masih negatif? Ngalamin nggak? Ayo, ngaku dulu. Siapa di antara Anda yang berani ngaku bahwa ketika Anda sudah berpikir positif, tapi kehidupan masih stagnan? Jadi ketika Anda hanya berpikir negatif, hidup Anda berada dalam bahaya. Alarmnya bunyi, red alert, siaga 1. Kenapa jelas? Itu yang salah. Kenapa? Karena dia berpikir positif. Saya mau merubah hidup orang, akhirnya dirinya susah sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang masalah makanya saya selalu baca buku dulu. RT dilakukan orang-orang gini kan ya. Selamat pagi teman-teman semua, salam sehat berlimpah rezeki. So, ketemu lagi kita dalam live Facebook The Life Transformation Community. Seperti biasa, kita akan tunggu 30 detik sampai dengan 1 menit untuk supaya teman-teman bisa masuk dulu. Nah, sambil menunggu, saya akan beritahukan apa yang akan kita bahas hari ini. Hari ini kita akan membahas masalah jangan berpikir positif. Selama ini mungkin Anda sering diajarin suruhnya berpikir positif, betul nggak? Tapi hidup tak kunjung positif. Selama ini mungkin Anda diajarin jangan berpikir negatif, pikiran harus positif. Kalau hidup mau positif, pikiran harus positif. Kalau hidup mau enak, pikiran harus positif. Pokoknya jaga terus, apapun yang terjadi selalu berpikir positif. Lihat dari sisi baiknya, lihat dari sisi baiknya. Selama ini mungkin Anda dengar begitu, betul? Tapi ketika Anda dengar begitu, mengapa kehidupan tak kunjung positif? Mengapa hutang tetap menggunung? Mengapa omset tak kunjung meledak? Padahal strategi sudah diganti, tools sudah dibeli. Mengapa grup tak kunjung berkembang? Dan mengapa income terkadang sering stagnan? Apa yang salah? Yang salah adalah karena Anda berpikir positif. So, seperti biasa, kalau misalkan Anda bisa dengar suara saya dan Anda bisa melihat ini oke, please komen dan tag teman Anda. Boleh yang sudah di dalam grup ini atau yang belum di dalam grup ini atau downline Anda atau siapapun juga, please Anda tag mereka biar mereka dapat manfaatnya bahwa hidupnya nggak kena jebakan Batman lagi, oke? Dan pertanyaan saya adalah sebelumnya, apa kabar Anda semua dan Anda berada di mana nih? Saya pengen tahu nih. Yang nonton live ini dari mana aja? Ada di kota mana? Ada di kota mana? Ada di kota mana? Boleh share? Anda ada di kota mana? Oke, Makassar, Bekasi, banyak. Tag teman Anda ya. Biar apa, Coach? Ya, biar Anda nggak ketipu lah. Kok ketipu sih? Ya iya. Oh iya, sebelumnya saya mengucapkan juga selamat ya. Terima kasih kepada teman-teman kemarin yang sudah hadir di acara gathering dan ajang silaturahmi kita dengan komunitas kita. Kemarin kurang lebih sekitar 60, hampir 70 orang yang datang. Semuanya membawa barang dagangannya masing-masing, membawa bisnisnya masing-masing, mencari list seller ini itu dan segala macam. Kita happy sekali kemarin. Saya belum posting tapi Anda bisa lihat seperti acara kemarin itu kurang lebih seperti apa videonya. Bisa lihat video sebelum ini. Anda bisa cek di sana. Oke, udah siap belajar belum nih? Notes-nya udah ada? Notes dan pulpen. Oke, kita akan belajar. Nah, pertanyaan adalah mengapa kita atau saya lebih tepatnya, ini filosofi saya ya. Dulu itu kurang lebih 10 tahun lalu waktu saya join Tianxi, lebih malah 10 tahun, 15 tahun lalu saya join Tianxi, 2004 sampai dengan 2008 saya join Tianxi, 4 tahun. Dan di situ saya masih percaya sekali bahwa kalau pengen hidupan yang positif, kita nggak boleh berpikir negatif.
Dan apapun yang terjadi, kita harus berpikir dan bersikap positif. Saya yakin Anda ngejalaninnya, dan saya yakin pun Anda sudah ngejalaninnya, kok tapi gitu-gitu aja, hidup masih di sini aja gitu. Income tak kunjung naik. Nah, kenapa bisa begitu? Dan saya percaya sekali berpikir positif itu masih terus saya jalanin sampai saya 2012, saya kerja di BRI masih berpikir positif, mulai jadi hipnoterapis 2010 berpikir positif, saya belajar coach waktu itu ke Perancis 2013, belajar ini 2014. Saya masih percaya sekali bahwa kita harus berpikir positif gitu loh. Cuma ada satu hal yang menarik dan akhirnya itu membawa kita nggak kemana-mana gitu. Ternyata sudah berpikir positif, kenapa kehidupan masih negatif? Ngalamin nggak? Ayo, ngaku dulu. Siapa di antara Anda yang berani ngaku bahwa ketika Anda sudah berpikir positif tapi kehidupan masih stagnan? Berani nggak? Kehidupan masih negatif. Negatif itu maksudnya apa? Bukan kayak kita harus lihat dari sisi baiknya. Nah, itu salahnya gitu. Anggap ya? Itu salahnya. Berani nggak ngaku? Siapa di sini yang sudah berpikir positif tapi kehidupan masih gitu-gitu aja gitu? Belum cenderung positif seperti yang Anda inginkan. Masih ada aja yang kurang. Ayo ngaku. Berani nggak ngaku? Oke, saya baca komen dulu nih. Nah, kalau misalkan Anda mengalami hal itu dan Anda tidak tulis di komen di sini, Anda tidak berani mengakuinya, kehidupan Anda nggak akan kemana-mana gitu. Ingat, find the truth because the truth will make you free. Anda mesti tahu sebuah kebenarannya, Anda mesti mengakui apa yang terjadi dalam hidup Anda, baru hidup Anda berubah. Kalau Anda nggak berani mengakui, ya Anda tertutup matanya, di blind spot, Anda tertutup matanya, dan Anda merasa bahwa ya pokoknya saya berpikir positif, apapun yang tadi saya berpikir positif. Ya akhirnya lu nanti ditabok orang, pak, lu berpikir positif. Aduh, kenapa gue ditabok ya? Ya udah deh, berpikir positif deh. Mungkin gue memang pantas ditabok. Emang begitu? Kan enggak, bener nggak? Anda ditabrak sama orang, jeder mobilnya, terus Anda berpikir positif. Gue berpikir positif deh. Mungkin memang gue harus buang uang untuk benerin mobil. Kan nggak begitu. Sampai sini jelas ya? Emang itu begitu terus? Enggak gitu kali. Makanya hidup tamunya positif. Kenapa ya? Kenapa ya? Saya ganti filosofi Anda nih sekarang nih. Pokoknya kalau Anda sudah ngikutin materi saya dari awal, udah ikutin terus gitu. Gak usah dengar motivasi yang lain. Kenapa? Pusing nanti Anda. Kenapa? Karena semua materi saya bertolak belakang. Kenapa ya? Nah, banyak yang ngaku nih. Thank you. Terima kasih banyak Anda yang sudah mengaku. Nah, sekarang yang harus Anda lakukan adalah saya akan kasih tahu kenapa Anda nggak boleh berpikir positif. Saya akan kasih tahu kenapa nggak boleh berpikir positif. Contoh. Anda lihat di atas saya. Nah, ada AC. Anda lihat ada AC kan? Ada ya? Oke, itu ada AC. AC itu ada listriknya. Dan ada lampu. Lampunya di atas. Lampunya lagi nyala nih. Nah, itu lampu tuh. Jelas ya? Anda lihat lampu. Atau di sekitar Anda lihat lampu deh. Apakah ada alat elektronik di sekitar Anda? Lampu, kipas angin, remote, bukan handphone ya, remote, mesin cuci, atau apapun dimanapun Anda berada gitu. Pertanyaan saya ngambil hal kecil saja yang pasti Anda tahu adalah lampu. Nggak mungkin Anda nggak tahu lampu. Zaman begini semua sudah pakai lampu. Oke? Kalau misalkan Anda melihat lampu, pertanyaan saya, apakah di lampu semuanya kutub positif? Di lampu semuanya kutub positif nggak? Enggak, benar ya? Kenapa? Karena ada kutub positif, ada kutub negatif. Ada dua. Tidak hanya kutub positif. Oke? Anda punya baterai. Tahu baterai? Baterai apapun lah. Baterai merek apapun. Begitu Anda lihat baterai, Anda lihat nggak? Satu ujungnya muncul, satu ujungnya kagak. Artinya apa? Satu kutub positif, satu kutub negatif. Kalau misalkan sekarang baterai Anda hilangkan kutub negatifnya. Anda nggak mau, karena Anda selama ini harus positif, berpikir positif, dan Anda hilangkan kutub negatif di baterai. Pertanyaan saya, baterainya bisa nyala nggak? Lampu, kutub negatifnya Anda hilangin, bisa nyala nggak lampunya? Nggak bisa. Kalau Anda cowok, aki mobil Anda nih, kalau Anda punya mobil,
Anda buka kap mobil Anda, buka kap mobilnya, lihat akinya. Berapa banyak kutub positif, berapa banyak kutub negatif. Dan kalau Anda sadar, kutub negatif lebih banyak daripada kutub positif. Paham maksud saya? Kehidupan bisa terjadi, listrik, lampu bisa menyala karena ada dua kutub, bos. Kutub positif dan kutub negatif. Artinya apa? Yin and yang. Hidup mesti seimbang. Baru Anda bisa nyala. Brighter future. Masa depan yang lebih cerah. Anda mau cerah kan? Anda mesti jadi listrik. Lampunya mesti nyala. Sekarang kalau Anda hilangkan negatif, sesuatu hal yang negatif di dalam diri Anda, gimana mau nyala hidup Anda? Redup. Redup itu apa? Utang tak kunjung lunas, income tak kunjung naik, lebaran bingung mau bayar THR karyawan. Kalau Anda lebaran, Anda masih nungguin THR, berarti hidup Anda masih di begitu gitu loh. Lebaran nih, harusnya Anda yang ngasih THR. Kenapa? Karena tandanya Anda sudah punya karyawan, hidup Anda sudah meningkat. Dulu gua nungguin THR, sekarang gua bayar THR gitu loh. Kenapa? Dua sisi, negatif dan positif. Nggak bisa satu sisi aja. Hidup tuh dua, yin and yang, balance. Ada matahari, kutub positif, matahari itu kutub yin. Sorry, saya ulangi. Matahari kutub yang, maskulin, panas. Ada bulan, kutubnya dingin, feminim, pasif. Jelas ya? Dua, Anda bisa bayangin nggak? Saya maunya karena matahari panas, saya maunya adanya bulannya aja. Saya harus berpikir pokoknya bulannya aja. Atau Anda kebalik, saya nggak suka bulan, gelap, saya maunya matahari aja. Bisa nggak? Ada gitu kehidupan? Nggak ada. Harus seimbang semua, itu positif dan negatif. Jadi ketika Anda hanya berpikir negatif, hidup Anda berada dalam bahaya. Alarmnya bunyi, red alert, siaga 1. Kenapa? Karena Anda menutup sebuah kebenaran bahwa hidup Anda lagi negatif gitu. Nah, hidup Anda lagi negatif, tapi Anda berusaha untuk berpikir positif. Nggak bisa. Sekarang Anda ditolak 8 kali, terus Anda berpikir positif. Gak apa-apa lah ditolak 8 kali, ini adalah perjalanan saya. Anda berpikir positif, ya monyong. Gagal mulu ya. Kenapa ya? Monyong. Gak bisa bayar utang. Kan Anda berpikir positif. Berpikiran negatif gitu loh. Mungkin kata-katanya lebih tepat tidak berpikir negatif ya, tapi berpikir benar. Berpikir benar itu apa? Pada saat harus negatif ya negatif, pada saat harus positif ya positif. Contohnya bagaimana? Begitu Anda dapat uang, jedung Anda dapat uang banyak, pasti sering kan? Uang itu keluar lagi. Dapat bonus nih, dapat THR, dapat bonus awal tahun, dapat bonus produksi, dapat bonus ini itu persistensi dan segala macam bonus Anda. Begitu Anda dapat bonus pembagian laba, dapat uang puluhan juta. Entah kenapa uang itu menguap begitu saja. Bayar listrik mahal biasa, mobil rusak, uang dipinjam, anak bayar sekolah, ini sudah ada pos-pos yang nungguin dan segala macam. Dan di situ biasa apa yang Anda lakukan? Berpikir positif kan? Alhamdulillah masih ada uangnya. Benar? Alhamdulillah pas butuh uangnya ada. Alhamdulillah pas tagihan udah nunggu, uangnya dateng. Hidup paling enak pas-pasan, pas butuh duit pas dateng. Anda pikir gitu kan? Bersyukur, bener gak? Itu namanya Anda berlindung di balik kata-kata spiritual untuk menutupi kelemahan Anda gitu. Kelemahan itu apa? Mestinya mikir, kenapa dapat duitnya pas ada tagihan nungguin. Begitu bulan ini nggak ada tagihan, kok nggak ada uang datang ya? Mikir, jangan berpikir positif. Duh, uang nggak ada, kemana ya? Mikir, jangan berpikir positif. Kenapa? Kenapa kok uang datang selalu ada tagihan nunggu? Kenapa kok begitu uang datang, tiba-tiba uang keluar dengan begitu mudahnya? Mikir mestinya, jangan berpikir positif. Alhamdulillah ya uang datang. Nggak gitu, makanya hidup Anda gitu-gitu terus. Dapat uang keluar, dapat uang keluar, dapat uang keluar. Ya wajar, kenapa? Kan Anda berpikir positif. Coba Anda mikir, kenapa begitu saya dapat uang, uangnya langsung keluar ya? Apa yang salah sama diri saya? Itu loh, bahasa kerennya apa tau nggak? Muhasabah.
Kenapa ya? Tahu muhasabah? Muhasabah itu introspeksi, berpikir. Bahkan Nabi pun, saya Muslim, bahkan Nabi pun mengajarkan ketika ada binatang yang buruk hadir ke rumah Anda, Nabi menyuruh untuk muhasabah, bukan berpikir positif. Sampai sini jelas? Contoh, waktu itu sahabatnya Nabi dalam sebuah riwayat, rumahnya kedatangan tikus. Tikus sebuah benda yang kotor. Salah satu binatang yang boleh dibunuh, tikus, kalajengking itu yang boleh dibunuh. Laba-laba, semut hitam, semut itu nggak boleh dibunuh. Nabi yang mengajarkan itu. Dalam sebuah riwayat, umatnya Nabi datang kepada Nabi. Wahai Nabi, di rumah saya kedatangan tikus. Kata Nabi apa? Muhasabah. Kenapa? Mikir. Karena itu sebuah pertanda. Pertanda apa? Ada sebuah pertanda. Anda jangan berpikir positif. Wah, datang tikus ya? Ya, berpikir positif deh. Mungkin saya harus ngasih makan tikusnya. Nah, kagak. Ada sahabatnya Nabi, rumahnya didatengin ular, di rumahnya didatengin kalajengking. Kata Nabi apa? Muhasabah. Muhasabah itu apa? Berpikir benar. Bukan berpikir positif, tapi berpikir benar. Maksudnya apa berpikir benar? Maksudnya adalah cek ke dalam diri Anda apa yang salah gitu. Waktu itu pun umatnya Nabi nanya sama Nabi, wahai Nabi, muhasabah maksudnya apa yang harus saya lakukan? Nabi bilang apa? Cek. Mungkin engkau tidak menjalankan syariat Islam. Mungkin ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuhmu atau ke dalam keluargamu. Mungkin sholatmu kurang teratur. Mungkin ibadahmu kurang. Mungkin imanmu menurun. Mungkin ada dosa yang kau berbuat tapi kau tidak sadar. Muhasabah itu semua pertanda, tahu nggak? Jadi ketika Anda dapat uang, nggak lama uang itu keluar, terjadi cash flow, pagi cash, siang flow, mikir, ada yang salah pasti gitu. Jangan berpikir positif mulu, jangan mau ditipu gitu loh. Ditipu sama ya orang-orang di luar sana. Siapapun yang bilang Anda suruh berpikir positif, jangan mau ditipu. Gimana sih? Muhasabah, sadar diri gitu loh. Anda ditipu orang, mikir kenapa gue ditipu ya? Jangan berpikir positif. Anda naik pesawat terbang LCC, bagasi Anda dibongkar. Begitu bagasi Anda dibongkar, mikir. Jangan berpikir positif. Jangan juga ngedumel, wah ini sialan. Kenapa bagasi gue yang dibongkar? Wah ini nggak benerin maskapainya. Jangan naik lagi. Nggak lama naik lagi. Kenapa? Murah. LCC, low cost karir. Murah. Mikir, kenapa? Kenapa dari 180 bagasi Anda yang dibongkar? Mikir. Jangan berpikir positif. Tangkap? Paham nggak? Jawab di komen. Paham kok kagak? Kok kagak nanya? Ntar nanyanya. Saya kasih materi dulu. Nangkep ya? So, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan, Coach? Yang harus kita lakukan adalah Anda berpikir benar. Contohnya begini. Saya pernah nanya dalam sebuah organisasi waktu itu saya di Surabaya. Kurang lebih yang hadir sekitar 70-100 orang. Saya lupa yang hadir berapa. Saya tanya, siapa di sini yang punya tim di atas kertas? Di atas kertas itu maksudnya terlihat di sistem, timnya di atas 100. Siapa yang punya? Wah, banyak yang angkat tangan. Wow, mereka bangga sekali. Banyak yang angkat tangan. Sekarang saya tanya, dari tim Anda, siapa yang jalannya sedikit? Timnya di atas 100 yang jalan nggak lebih dari 5 atau nggak lebih dari 10. Dan banyak yang angkat tangan. Dan saya bilang apa? Saya bilang di situ, Anda di situ mesti mikir, saya bilang. Kenapa dari 100 tim Anda yang jalan cuma 5? Bahkan sampai 5. Tahu nggak? Ada yang nyeletuk begini. Ya ampun, Coach. Kan harus berpikir positif, Coach. Bersyukur masih ada yang jalan daripada nggak ada yang jalan sama sekali. Itulah jebakan Batman, tahu nggak? Selama ini Anda ditipu sama orang yang ngasih tahu. Bersyukur sudah bisa jalan daripada kagak gitu. Coach, bukankah kita harus bersyukur, Coach? Betul, Anda harus bersyukur gitu loh. Tapi Anda mesti mikir, kenapa dari 100 yang jalan 5? Artinya ada yang salah. Anda merasa itu benar, dari 100 jalan 5. Anda merasa itu benar, kenapa? Karena Anda kena jebakan Batman hukum Pareto. Apa itu hukum Pareto? Gimana ngebahasnya? Lihat video saya sebelum ini. Anda kena hukum Pareto, jadi Anda ngerasa baik-baik saja gitu loh. Nah, apa? Mikir. Jangan diam aja. Gimana hidup mau berkembang? Ada positif, ada negatif. Jelas. Jawab. Jelas apa kagak? Saya baca komen dulu ya. Udah 250 komen aja. Baca. Tuh.
Habis arisan, mesin cuci rusak, ya kan? Oh, muhasabah tuh sadar diri. Nah, ya itu dia, muhasabah tuh sadar diri. Ya, thank you. Terima kasih. Siapa nih tadi yang review saya? Jelas ya? Nangkap ya? Sesuatu terjadi dalam hidup Anda karena Anda yang narik. Ingat ya, law of attractions. Dan Anda lihat postingan saya yang saya sama Thanos. Kenapa masalah muncul? Karena ada salah. Kalau nggak ada salah, hanya nggak jadi masalah. Jelas? Jadi ada yang salah. Kok hidup gue bermasalah ya? Ya ada yang salah. Nggak mungkin enggak. Masa? Jadi gimana? Benerin salahnya. Jebakan Batman ada di mana-mana, coach. Iya memang. Jebakan Batman tuh ada di mana-mana. Makanya hati-hati. Saya keluar dari jebakan Batman itu butuh waktu bertahun-tahun, tau nggak? Kenapa? Karena nggak ada yang ngasih tahu. Saya nih menyimpulkan sendiri. Makanya Anda cek deh, ada nggak orang lain, orang luar selain saya, trainer, coach atau apapun Anda menyebutnya di sana, atau leader Anda yang ngasih tahu kayak saya begini, ada nggak? Selain saya ada nggak? Yang sedalam ini kasih tahunya. Karena saya ini nggak belajar kayak begini nih, saya pemahaman. Kok gue udah berpikir positif tetap negatif ya? Maksudnya? Anggap. Saya nggak baca buku untuk ngasih tahu ke Anda begini. Saya nggak ngambil kelas sertifikasi certified trainer, ngambil materi untuk memberikan materi ini sama Anda. Enggak. Kenapa? Karena ini semua pengalaman hidup saya gitu. Dan pengalaman hidup saya membantu klien-klien saya yang ribuan orang selama saya 9 tahun. Ini contoh-contoh nih ya. Kalau Anda sudah baca buku saya, Selling Without Talking. Kalau Anda baca buku saya, Selling Without Talking, saya cerita seorang ibu-ibu yang berpikir positif di sana. Jalanin sebuah multi level. Yang dia heran adalah pada saat dia ketemu klien, ketemu prospek yang tidak punya uang, prospek itu pasti tertarik dengan bisnisnya dia. Tapi multi level butuh modal. Jadinya nggak join juga gitu loh. Tapi begitu dia ketemu orang kaya, yang punya uang untuk modalnya, yang bisa beli produknya dia, orang itu nggak tertarik. Dan ini terjadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan, orang itu akhirnya nanya saya. Begitu orang itu nanya saya tanya balik. Saya nanya, bagaimana Bu? Apa yang ada di pikiran Ibu ketika Ibu menjalankan bisnis multi level ini? Saya bilang begitu. Dan Ibu itu bilang apa? Ibu itu bilang begini, dengan tenang ya, dengan yakin ya, Ibu itu bilang begini, saya menjalankan bisnis saya, tujuan saya adalah saya mau merubah hidup orang yang tadinya susah jadi kaya, yang tadinya susah jadi bahagia, yang tadinya miskin jadi kaya, yang tadinya berantakan menjadi lebih bagus. Dan dia bilang begitu. Terus kata upline Ibu apa? Kata upline saya, bagus, teruskan, cita-cita saya mulia. Saya bilang apa? Itu yang salah, tahu nggak? Kenapa? Ya karena Anda mau merubah orang susah menjadi orang kaya. So ketemunya orang susah apa orang kaya? Ya orang susah lah. Anda mau merubah hidup orang yang tadinya miskin jadi kaya. So ketemunya orang miskin apa orang kaya? Ya orang miskin lah. Orang miskin bisa beli produk Anda nggak? Belum tentu. Jelas, itu yang salah. Kenapa? Karena dia berpikir positif. Saya mau merubah hidup orang, akhirnya dirinya susah sendiri. Jelas. Jebakan Batman banyak. Hati-hati, Anda mesti keluar. Gimana cara keluarnya? Ikutin materi gue dah. Keluar Anda nanti. Jelas ya? Oke, baca komen nih. Duh, komennya nambah terus. Jalan-jalan mana. Ternyata banyak harus introspeksi diri. Yes, Anda mesti introspeksi diri. Gue buka ketemu banyak. Jangan sampai kejebakan Batman. Coach, jadi kalau anak sama suami yang bermasalah, berarti ada yang salah di dalam diri saya. Yes, exactly. Ketika ada yang salah di lingkungan Anda, yang salah ada di Anda. Jelas. Oke ya. Tangkap ya. So, Anda mesti keluar dari jebakan Batman itu.
Gimana cara keluarnya? Jangan pernah tertipu lagi dengan berpikir positif. Stop. Ampun. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Masalah seputar berpikir positif. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya close. Oh, Victor, gimana cara keluar dari jebakan Batman? Ikutin aja terus materi saya, udah. Nggak usah ngikutin materi orang lain. Oke, berarti kita nggak usah belajar sama orang lain. Gini ya. Saya ingin mengajak Anda untuk berpikir benar dan mengetahui sebuah kebenaran. Sebuah kebenaran adalah Anda sudah ngikutin sistem di tempat Anda, atau ngikutin orang lain, atau baca ini, itu, dan segala macam. Pertanyaan saya adalah, kemana hidup Anda? Kalau hidup Anda sudah bagus, silahkan ikutin. Kalau hidup Anda belum, jangan diikutin dong. Gimana sih? Tangkep nggak? Kalau bagus ikutin, kalau belum ya jangan. Gantilah, gimana sih? Gitu aja kok repot. Saya cukup membuang waktu saya 4 tahun berada di Tianxi, dan saya mengatakan bahwa saya tidak tepat berada di situ. Saya salah di sana, saya belajar saja, dan akhirnya saya quit dari Tianxi. Jebakan Batman ya apa? Jebakan Batman adalah winners never quit, quitters never win. Orang yang pemenang adalah orang yang tidak pernah berhenti. Orang yang berhenti tidak akan pernah bisa menang. Itu jebakan Batman, tahu nggak? Jangan percaya. Saya quit dari Tianxi dan saya menang di tempat yang lain. Selesai. Saya kenal banyak orang quit dari satu bisnis, jalankan bisnis yang lain, dia win di tempat orang lain. Anggap. Winners itu, quitters itu, bukan berarti Anda harus berada di tempat yang sama terus-menerus. Anda mesti pindah. Jadikan itu sebagai batu loncatan gitu. Karena belum tentu bisnis Anda sekarang adalah masa depan Anda, belum tentu. Belum tentu bisnis Anda sekarang membawa Anda menuju impian Anda, belum tentu. Kenapa? Karena Anda belum membuka pikiran Anda gitu. Bahwa di luar sana banyak cara menghasilkan uang 100 juta per bulan. Gampang tau nggak dapat uang 100 juta per bulan tuh? Kalau Anda buka pikiran Anda, kalau Anda berpikir benar, kalau Anda berpikir kreatif, gampang nyari uang 100 juta per bulan. Saya menyediakan komunitasnya. Kemarin kita bikin di Jakarta. Kenapa kok bikinnya di Jakarta? Luar kota kenapa belum bikin? Belum banyak di luar kota. So kalau misalkan Anda ada di luar kota, di luar Jakarta maksud saya, tag teman Anda yang di kota itu supaya dia masuk ke sini, dia pelajari ke sini, begitu dia cocok, ayo kita bikin kopdar lagi di kota yang lain. Kemarin saya bikin di Jakarta, buka bersama. Yang datang sekitar 70 orang. Banyak orang yang belum datang, padahal banyak orang yang di Jakarta di sana. Kenapa? Karena mereka menganggap itu yang ngapain sih datang ke sana? Sudahlah, nah, saya fasilitasin Anda masuk ke komunitas kami di sini nih, di The Life Transformation Community. Makanya saya namain community because it's komunitas. Kita punya tribe. Sukses akan lebih mudah ketika Anda punya komunitas yang benar. Paham ya? Oke. So apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan adalah ajakin teman-teman Anda ke sini. Kita nanti bisa kopdar, bisa pindah, bisa kopdar di Jogja, mungkin di luar Jawa juga kita bisa, mungkin ada di Medan. Kemarin ada peserta datang dari Jambi, Anda bisa bayangin nggak? Peserta datang dari Jambi, belum pernah ketemu saya, baru ketemu saya di grup Money Map sama di grup Wealth Activator, kelas saya yang online. Belum pernah ketemu saya langsung, datang dari Jambi, Masya Allah, suami istri. Saya terima kasih banget sama ibu itu. Meskipun belum ketemu saya, mau datang dari luar kota jauh-jauh, mau belajar. Begitu di kelas bingung kenapa materi saya bentrok semua. Tapi nggak apa-apa, sebuah pencerahan ya, jelas ya. Coach, termasuk jebakan Batman ya Coach, kalau kita mengajak orang menjadi lebih baik lagi? Jawabannya yes, jebakan Batman. Gini loh, kalau Anda belum merasa diri Anda menjadi lebih baik lagi, ya nggak usah ngajakin orang jadi lebih baik. Sekarang gimana ceritanya Anda ngajakin orang jadi lebih baik sementara Anda belum lebih baik? Terus Anda kena jebakan Batman. Jebakan Batman apa? Ayo kita sama-sama menuju kesuksesan kita. Lo aja belum sukses. Ya, jadi harus ngapain?
beresin diri sendiri dulu, fokus sama diri sendiri, hilangkan semua emosi Anda, jebakan madman Anda, mindset Anda, resistensi Anda, halangan Anda, blocking Anda, hilangin semua. Begitu Anda hilangin, udah dah, semua natural. Jelas? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Bu Reva, berpikir positif, ngikutin materi saya. Saya di unfriend sama top leader, katanya saya virus. Biarin Bu, tenang aja. Di unfriend, alah biarin. Emang kalau di unfriend kenapa sih? Ya, Bu Reva, tenang Bu Reva. We support you, kan gitu bahasanya. Di unfriend ini biarin, saya aja sering unfriend orang kok. Biarin, di unfriend biarin. 1, rezeki Anda tidak berkurang kalau di unfriend. 2, masa depan Anda tidak ditentukan dari orang yang unfriend Anda. 3, masa depan Anda tidak ditentukan dari orang yang ngomong di luar. Ketika seseorang di luar ngomong bahwa Anda tidak bisa melakukan itu, sebenarnya dia sedang bicara tentang dirinya dia sendiri. Jelas ya? Bahwa dia nggak bisa begitu. Nah, jadi biarin aja. Ya, kenapa? Karena yang ngomong masih manusia. Jelas? Dan hidup Anda tidak ditentukan oleh manusia lain. Tapi hidup Anda ditentukan oleh diri Anda sendiri dan ditentukan oleh Allah. Jadi tenang aja, orang lain mau ngomong apa, biarin. Anda mau diblok kayak apapun, biarin. Saya diblok sama top leader, di unfriend sama top leader, biarin aja. 1, income saya tetap ratusan juta per bulan. 2, income dia tetap segitu. Ya sudah, diam aja. Santai. Jelas. Oke, caranya lempeng ya coach, ngadepin apapun. Iya, lempeng aja. Hasil mengkhianati usaha, iyalah. Oke, jelas ya. Coach, buat lagi di Jakarta tapi Sabtu Minggu. Nggak bisa, saya Sabtu Minggu. Saya Sabtu Minggu libur. Ini saya lagi di Bandung nih. Saya lagi di rumah mertua saya. Saya lagi di Bandung. Lagi di kamar. Anak saya lagi jalan-jalan ya, ngajakin jalan-jalan ya. Jebakan Batman ini ya. Ingat ya, kalau Anda join multi level, saya nggak tahu sistem multi level di tempat Anda seperti apa atau sistem apapun di tempat Anda. Tapi gini, mungkin akan saya bahas di live besok hari Minggu. Besok saya nggak akan live, mungkin Senin saya akan live. Saya akan kasih tahu sama Anda bahwa Anda jangan sampai tutup poin. Jangan mau Anda disuruh tutup poin. Bisnis mau untung bukan mau buntung. Ini jelasnya seperti apa nanti di live berikutnya. Terus bagaimana caranya? Anda mesti closing, jualan sendiri. Bagaimana caranya Anda menaikkan tingkat closing rate Anda? Tenang, nanti akan sampai suatu masa saya akan kasih tahu Anda bagaimana caranya Anda closing tanpa perlu bicara. Anda nggak perlu ngomong, tapi tolong closing sendiri. Bisa nggak closing? Bisa, gampang, kecil. Terus ya? Saya closing satu klien yang membuat saya capai target. Satu klien gebuk satu target tanpa bicara. Orangnya datang sendiri, orangnya milih saya, dan happy sekali. Oke? Siap ya? Berpikir positif sama dengan husnuzon nggak? Muhasabah bu. Muhasabah bu. Jelas ya? Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Berpikir baik sama berpikir positif sama. Intinya berpikir benar. Bagaimana? Oke. Gini loh. Nih. Ini terakhir, materi terakhir dari saya. Udah setengah jam lebih nih. Materi terakhir dari saya adalah, aduh lupa ya. Mau apa tadi gua hilang sih. Bentar. Materi terakhir dari saya begini. Contoh berpikir positif nih begini. Misalkan Anda ditipu orang. Ada orang datang sama Anda, minjem uang 50 juta, katanya mau ngajakin Anda berbisnis, ternyata Anda ditipu, uangnya dibawa lari. Uangnya dibawa lari. Oke? Begitu uangnya dibawa lari, dan akhirnya Anda rugi 50 juta, orangnya nggak bisa dihubungin. Ternyata 2 tahun kemudian, habis itu Anda maafin orang itu, 2 tahun kemudian orang itu datang lagi sama Anda, dan begitu orang itu datang sama Anda, dia minjem lagi uang 50 juta. Padahal sebelumnya uangnya 50 juta nggak dibalikin. Terus pertanyaan saya, apakah Anda berpikir positif? Anda mau minjemin uang orang itu lagi? Mau berpikir positif nggak? Enggak kan? Bener nggak?
Kalau misalkan Anda berpikir positif, pasti Anda bilangnya apa? Ya Anda berpikir positif dong, orang bisa berubah. Siapa tahu 2 tahun, dia benar-benar mau bisnis, nggak mau nipu Anda. Apa Anda kasih 50 jutanya? Ya enggak lah, itu namanya Anda berpikir benar. Kalau Anda berpikir positif, ya kasih dong lagi 50 jutanya. Ntar ketipu 2 kali. Jelas? Oke, clear ya? Itu materi terakhir dari saya. Sip. Sekarang, yes, ketika ada orang lain ngomongin kejelekan tentang Anda, sebenarnya dia sedang ngomongin kejelekan dirinya dia sendiri. Seperti air di sebuah teko. Teko itu hanya mengeluarkan air apa yang ada di dalamnya. Kalau di dalamnya ada parfum, ya dikeluarinnya parfum. Kalau di dalamnya ada susu basi, ya dikeluarinnya susu basi. So, apa yang keluar dari mulut orang lain, itu sebenarnya apa yang ada di dalam diri dia. Oke? Sip ya? Thank you. Terima kasih banyak. Kita akan hitung lagi. Terima kasih atas energi Anda. 92 orang yang hadir di hari Sabtu pagi. Thank you, terima kasih banyak. Sorry, mesti mundur. Karena saya berangkat habis sahur. Habis sholat subuh saya berangkat ke Bandung. Ternyata macet. Saya baru sampai tadi jam 10, 4,5 jam ke Bandung dari Jakarta. Oke, sip ya. Thank you, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi hari Senin. Saya akan live lagi. Hari Senin. Jamnya jam berapa nanti, lihat perkembangan jamnya jam berapa. Kemungkinan sore atau malam. Karena saya masih dari Bandung. Senin pagi saya masih dari Bandung. Sorenya saya ada ketemu klien. Kita akan ketemu lagi. Oke? Sip. Ingat, kalau ini Anda merasa ini bermanfaat, bagikan ini kepada tim Anda. Tag teman Anda di komen, share teman Anda di komen, dan suruh request join. Karena video ini hanya bisa dilihat ketika dia sudah masuk ke grupnya. Anda bisa ngasih linknya, tapi ketika dia buka linknya, dia baru mesti request join. Ada tulisan di sana, tambah gabung atau join. Anda mesti klik sana dan saya approve. Abis itu baru dia bisa nonton. Oke? Pastikan aktifkan notifikasinya, titik 3 di atas. Klik, aktifkan semua notifikasi biar Anda nggak ketinggalan dari semua materi-materi saya. Thank you, terima kasih banyak. Salam sehat berlimpah rezeki. Saya Reza Anggara. Stay cool and lovely. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memungkinkah bekerja lebih santai namun hasil jauh lebih banyak? Untuk mengetahuinya, silakan gabung ke komunitas kami di DR Club. Nah, untuk info lebih lanjut, silakan Anda masuk ke website. Sampai ketemu di kelasnya.